Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus. Untuk kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral, yaitu untuk volume benda berputar. Nah, untuk part pertama yang akan kita bahas adalah metode cincin. Untuk metode cincin, di sini kita akan mengambil suatu daerah di mana D sama dengan X, Y, di mana X-nya lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Dan di sini adalah Y lebih besar sama dengan dari GX dan lebih kecil sama dengan HX. Untuk daerah ini akan kita putar terhadap sumbu X. Kita lihat bahwa di daerah ini, daerah D, adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi Gx dan fungsi Hx. Di mana daerahnya dari yang dibatasi oleh fungsi Gx dan Hx itu dengan batas dari A sampai dengan B. Kita akan putar di sini terhadap sumbu X, sehingga ketika kita bayangkan bentuk ini kita putar, maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Bentuknya akan seperti ini. Kita akan menggambarkan. Nah, di mana seolah-olah karena ini kita putar, maka di tengah ini akan berbentuk kosong, ya, kayak semacam lubang. Untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris, hampiri dan jumlahkan, dan ambil limitnya. Kita lihat kembali ke grafiknya, di mana daerah ini kita batasi dengan fungsi Gx dan Hx dengan batas ujung ke ujungnya adalah A dan B. Untuk menghitung volumenya, kita ambil irisannya, di mana irisan ini akan mewakili nilai secara keseluruhan. Jadi kita akan ambil irisannya, di mana ketika kita iris, maka ini akan terjadi suatu delta X lebarnya. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini benda bulat yang tadi hasil dari bayangan benda putar ini, maka akan ketemu seperti ini. Dan kita akan ambil satu titik tengah, ini akan membentuk seperti ini, adalah dari Gx dan ini adalah dari Hx, ya. Dan kita akan mengambil daerah yang diiris, seolah ini diiris, ya, dipotong. Jadi sebesar lebarnya itu sebesar delta X. Jadi ini seperti diiris, dipotong gitu sama besar, dan ini akan mewakili dari semua dari bentuk ini. Jadi kalau kita bayangkan ini seperti bentuk bulat yang memiliki ketebalan seperti ring, ya, cincin. Nah, jika irisan berbentuk persegi, jadi ketika kita potong, ini akan berbentuk seperti persegi. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi Hx min Gx, karena di sini dibatasi oleh Gx dan Hx, berarti tingginya adalah Hx min Gx. Jadi ketebalannya. Dan alasnya adalah delta X, ini diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh suatu cincin dengan tebal sebesar delta X. Dan jari-jari
luarnya sepanjang HX dan jari-jari dalamnya sepanjang GX. Jadi bayangan kita persis seperti bentuk cincin. Bentuk cincin itu kan berlubang. Nah, lubang ini ketika kita ambil titik tengah, ini akan memiliki suatu jari-jari dalam, dan ketika kita ambil dari titik tengah itu keluar batas cincin yang paling luar, maka itu adalah jari-jari luar. Nah, jari-jari luarnya itu berarti dibatasi oleh HX dan jari-jari dalamnya dibatasi oleh GX. Sehingga karena kita yang diambil adalah irisan delta X, maka kita pun akan mengambil volume sebesar delta V, yaitu rumusnya V kali H kuadrat X min G kuadrat X kali delta X. Karena ini sebesar delta V itu untuk satu irisan, maka untuk keseluruhan irisan dengan batas A dan B, maka rumusnya akan menjadi V volume sama dengan V integral dengan batas bawah A dan batas atas B untuk H kuadrat X min G kuadrat X dx. Contohnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Ini pun bentuknya sama, kita ambil irisan, maka jika irisan ini kita putar terhadap garis Y sama dengan min 1, akan dipoles cincin dengan jari-jari dalamnya adalah 1 dan jari-jari luarnya adalah 1 plus X kuadrat. Sehingga delta X-nya akan menjadi V kali X kuadrat plus 1 dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat kali delta X. Kita faktor-faktoran ini kita uraikan menjadi V kali X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dikurangi 1 kuadrat ya, dikurangi 1 kali delta X. Sama dengan V kali 4 kali X pangkat 4 plus 2X kuadrat kali delta X. Sehingga untuk benda berputar secara keseluruhan volumenya, benda putar itu adalah V kali integral dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2 untuk X pangkat 4 plus 2X kuadrat dx sama dengan V kali integral dari X pangkat 4 adalah 1/5 X pangkat 5, integral 2X kuadrat adalah 2/3 kali X pangkat 3. Dengan batas integralnya 0 dan 2, maka sama dengan V kali, masukkan angka ke X pangkat 5 ini adalah 2. 2 pangkat 5 adalah 32/5. Kemudian ditambah
2/3 kali masukkan angka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 8. 8 kali 2, 16 dibagi 3. Sehingga ini kita hitung nilainya adalah 186/15 kali V. Catatan metode cakram atau cincin, irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Metode kulit tabung pun nanti akan kita bahas, yaitu di mana irisannya dibuat sejajar dengan sumbu putar. Jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka perhitungannya akan menggunakan metode cakram atau cincin, dan juga dengan metode kulit tabung pun akan hasilnya sama. Kita ambil contoh nanti dengan tentukan benda putar terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabola, yaitu X pangkat 2 dengan garis X sama dengan 2 dan diputar X terhadap garis Y sama dengan 4. Kalau Y sama dengan 2 dan sumbu Y diputar terhadap garis X sama dengan 2. Kita lihat sekarang sumbu putar Y sama dengan 4. Dengan kita menggunakan metode cincin, bahwa ini akan diputar pada Y sama dengan 4, maka dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat, maka kita akan lihat ketika diputar akan berbentuk cincin atau cakram dengan jari-jari dalamnya adalah, karena di sini 4 berarti kan lebih luas ya, 4 min X kuadrat. Kemudian jari-jari ini jari-jari dalam, jari-jari luarnya adalah 4. Sehingga delta V-nya atau volume dari irisannya adalah V kali 4 kuadrat dikurangi 4 min X kuadrat di kuadrat kali delta X, sama dengan ini akan keluar ini, kemudian ini pun akan dikeluarkan ya. Nah, hasilnya akan membentuk V kali 8X kuadrat min X pangkat 4 kali delta X. Sehingga untuk volume benda putar, maka rumusnya akan menjadi V sama dengan V kali integral dengan batas 0 dan 2 kali 8X kuadrat min X pangkat 4 dx sama dengan Pi kali 8/3 X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan V kali, masukkan angka 2 pangkat 3 berarti 8 kali 8 berarti 64 dibagi 3 dikurangi, ini pun sama 2 pangkat 5 32/5, sehingga ketika ini kita buat persamaan dari penyebutnya, maka akan terbentuk hasilnya 224/15 V. Untuk sumbu putarnya X sama dengan 3, berarti diputarnya terhadap sumbu X ya. Maka jari-jari dalamnya adalah 1, jari-jari luarnya adalah 3 min akar Y ya. Sehingga delta V-nya
adalah V kali 3 min akar Y dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat dy, atau sama dengan V kali 8 min 6 akar Y plus Y kali dy. Sehingga volume benda putarnya menjadi V sama dengan I integral batas bawah 0 dan batas atasnya 4 dengan fungsi delta V nya yang kita dapat adalah 8 min 6 akar Y plus Y dy, maka V kali 8Y min 4Y pangkat 3/2 ditambah 8 dengan batas 0 dan 4, hasilnya adalah 8V. Sampai sini materi dan metode cincin atau metode cakram. Ketemu lagi di part kedua dengan metode yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.